Ini dari Wikipedia ya. Nirvana atau nirwana dalam Buddhisme adalah puncak tertinggi pencarian umat Buddha terhadap kebebasan dari samsara atau siklus mati dan lahir kembali. Secara harfiah, nibbana berarti kepadaman. Padam tapi kok dijadiin nama power supply ya. Tapi kita nggak boleh ngejudge sebuah barang hanya dari nama atau brandnya. Kali ini saya akan mereview sebuah power supply low budget dari brand Phenom RX. Namanya adalah Nirvana 550 yang punya sertifikasi 85+. Setahu saya Clear Result hanya mengeluarkan 80+, bukan 85+. Jadi saya nggak tahu apakah efisiensinya ini benar. Nanti akan kita coba, kita tes. Yang jelas power supply ini juga punya complete protection mulai dari SCP, OVP, UPP, dan UVP. Di video ini saya akan membandingkan power supply satu ini dengan power supply yang sudah pernah saya review juga sebelumnya. Kelas harganya hampir sama-sama lah. Ini adalah Paradox Gaming Legend 550 yang waktu itu hasilnya cukup bagus ya, cukup memuaskan untuk harga segini. Sedangkan untuk rig testnya saya masih sama nih, memakai Intel Core i7 4770 jadul dengan VGA card Radeon RX 580 dari Power Color Red Devil. Oke, sekarang langsung aja kita review secara fisik dulu power supply yang satu ini guys. Oke, di dalam paket penjualan power supply ini kita cuma mendapatkan sebuah kabel power dengan tebal dan panjang standar dan tentu saja unit power supply-nya ini sendiri. Dan bagusnya power supply ini adalah dia sudah pakai full flat cable ya. Nih kalian bisa lihat ada beberapa konektor yang memang seharusnya ada di power supply low budget. Seperti misalnya, oh ini dia bahkan untuk PCIe powernya ada dua guys. 6+2 pin-nya bercabang 2, kemudian CPU EPS-nya ada 1 4+4, yang lain standar Molek power SATA 24 pin. Untuk bagian belakang power supply ini bagusnya sudah dilengkapi saklar on off, ini sangat membantu. Dan untuk label yang tertulis di bagian sampingnya ini bisa kita baca, rating 12 voltnya ada di 45,8 ampere. Ini kalau dikalikan berarti mungkin ada di kisaran hampir 550 ya. Berarti bisa dibilang ini cukup pure power. Kalau kita bandingkan dengan Paradox Gaming Legend ini ada di 45 ampere, 540 watt. Hampir sama guys ratingnya. Dan sama di sini juga ada logo 85 plus bronze. Yuk sekarang kita langsung aja buka, dan ini masih segel ya. Kita lihat isi komponennya seperti apa. Oh ya, ini tadi saya lupa mengecek spesifikasi kabelnya guys. Untuk kabel power supply ini spesifikasinya ada di 18 AWG ya. Standar, nggak tebel tapi juga bukan yang tipis-tipis banget. Yang tipis itu 20 AWG, yang tebel 16 AWG. Dia ada di tengah-tengah. Bagian dalamnya seperti ini, kalian bisa lihat fan warna putih dengan ini ya, separasi mika untuk airflow, cukup bagus. Dan secara komponen ini saya lihat sudah cukup modern, cukup maju. Maksud saya untuk komponen yang modern itu kalau kalian bandingin dengan power supply seperti Simbada PS480 Battleground yang pernah saya review sebelumnya, itu komponennya masih jadul-jadul guys. Masih pakai misalnya nih resistor yang berwarna garis-garis, kemudian kapasitornya pun masih kelihatan yang model Elco biasa seperti ini. Tapi kalau yang satu ini dia sudah banyak memakai tipe SMD dan memakai chip-chip yang kecil-kecil begitu. Jadi terlihat lebih rapi dan bisa lebih compact. Saya akan menjelaskan secara garis besar sesuai pengetahuan saya aja ya, karena saya bukan ahli elektronika. Jadi dari input AC power supply ini terlihat minim filter, tapi paling nggak ada filter EMI-nya guys di bagian depan ini. Begitu masuk dari stop kontak, dia akan disambut checkring dengan komponen model baru ini tanpa kaca. Kemudian ada rangkaian EMI filter, ada sebuah induktor dan kapasitor. Baru dia masuk ke bridge rectifier.
atau dioda penyearah arus yang sayang sekali nggak dikasih heatsink. Lanjut lagi ke arah sini, ini adalah APFC komponen yang saya lihat juga cukup lengkap. Ada NTC thermistor yang hijau ini, kemudian induktor toroid juga standar, dan kapasitor utamanya dia memakai dari brand ChengX yang memang mainstream untuk sebuah power supply mid-end. Sayangnya kapasitasnya nggak terlalu besar untuk ukuran 550 watt, 270 mikrofarad, 420 volt kapasitasnya. Setelah keluar dari main kapasitor akan diterima oleh transistor power ini ya, yang ada heatsinknya, dia ada 4, plus juga ini di belakang ada apa nih? Oh, ada semacam rangkaian, nggak tahu ini mungkin untuk rangkaian power transistornya ya. Dia agak ditutup begini guys. Kemudian ini ada 2 trafo, yang satu utama, yang satu sekunder. Yang kecil ini untuk mensuplai daya internal power supply ini sendiri, dan yang besar tentu saja untuk menghasilkan output yang akan keluar ke komponen kita nantinya. Keluar dari trafo ini sudah menjadi low voltage. Biasanya akan terbagi 12, 5, dan 3 volt. Dan ini rangkaiannya belum DC to DC converter ya, masih group regulated. Ini langsung disambut oleh 4 dioda penyearah arus, jadi akan langsung terbagi 12, 5, dan 3 volt secara paralel. Dan kapasitor sekunder yang brandnya ini apa nih, hijau-hijau begini, biasanya ChengX. Nah betul guys, untuk kapasitor sekundernya pun sekarang pakai ChengX semua ya, rata-rata power supply di harga 300 sampai 500 ribuan sudah pada pakai brand ini. Dan memang sudah terkenal oke sih, jarang banget ada yang rusak. Kemudian di area sekunder ya cukup lengkap, jumlah kapasitornya cukup banyak, IC proteksi juga tentu saja ada karena tadi sudah disebutkan. Baru dia akan dikeluarkan melalui kabel-kabel putih yang ada heatsink warna-warni, yang warnanya ini adalah sesuai voltasenya, merah, orange, biru, kuning. Udah seperti itu aja penjelasan singkat saya. Kalau menurut saya sih, secara kasat mata komponen power supply ini nggak bisa dibilang bagus banget, tapi juga nggak jelek, cukupan lah. Langsung aja ya, sekarang kita masuk ke sesi pengujian. Ini seperti biasa ya, setup tes saya sederhana aja, sebuah power meter untuk melihat tarikan daya dari stop kontak dalam bentuk watt yang di bawah ini. Kemudian ini ada multitester digital TRMS dari brand Zotac untuk melihat output 12 volt dari power supply ini. Dan pertama-tama kita akan tes di kondisi idle di Windows 10. Di sini bisa kalian lihat sendiri ya, di kondisi idle, tarikan atau konsumsi daya PC saya saat memakai Nirvana 550 ada di kisaran 46 sampai 47-an watt standar. Dan untuk output 12 voltnya terbaca di 12,02 volt, stabil di power meter. Ini output yang sangat bagus karena sudah mepet banget, mendekati 12,00. Kalau kita bandingkan dengan Paradox Gaming Legend 550 yang saya tampilkan di sebelah kanan layar ini, soal bacaan konsumsi dayanya dalam watt kelihatan sama ya, 11-12 lah, susah cari bedanya. Selisihnya cuma kelihatan di bacaan volt ampere-nya aja, di mana Nirvana 550 sedikit lebih bagus. Sedangkan untuk output 12 voltnya, 12,11 volt sih sudah termasuk bagus. Tapi masih lebih bagus output Nirvana 550 karena lebih mendekati 12,00. Sekarang kita coba di kondisi PC saya yang full load. Seperti biasa di sini saya menjalankan 2 aplikasi benchmark sekaligus supaya CPU dan GPU bisa berjalan maksimal 100% load secara real time. Oh ya, untuk menambahkan beban ekstra, di sini saya juga mengoverclock proxy dari default boost 3,9 GHz menjadi 4,4 GHz. Alhasil tarikan daya listrik dari stop kontak naik menjadi kisaran 360 sampai 370-an watt. Kedua power supply tampak setara ya, tapi kalau diperhatiin lagi, Nirvana 550 sedikit lebih efisien tarikan dayanya. Kalau di rata-rata ini pasti ada selisihnya walaupun sedikit.
Yang jelas kelihatan bedanya hanya di bacaan volt ampere. Ini berarti power vektornya lebih bagus di Nirvana 550. Sedangkan soal voltase output, di sini Legend 550 justru yang lebih bagus, lebih mendekati 12,00. Plus lagi drop atau selisih antara saat idle tadi juga lebih sedikit guys. Dropnya cuma kisaran 0,08 volt. Beda dengan Nirvana 550, walaupun masih jauh dari batas aman, tapi selisih dropnya sudah lebih dari 0,2 volt dibandingkan saat idle. Saat load ini, voltasenya terbaca menjadi sampai di bawah 11,8. Jadi di kondisi load yang cukup ekstrim ini untuk kelas PC low budget, hasil tesnya bisa dibilang bagus juga guys. Phenom RX Nirvana 550 bagus, tapi Paradox Gaming Legend 550 jelas lebih baik secara output, tapi masih kalah tipis soal efisiensi atau konsumsi daya listriknya. Dan menurut saya setelah melakukan tes dan review berbagai power supply low budget yang harganya di range 500 ribuan ke bawah, saat ini udah banyak ya merek-merek yang memakai komponen yang cukup proper, kualitasnya cukup bagus. Jadi nggak seperti dulu lagi lah kalau power supply harga 500 ribu ke bawah itu biasanya kan dibilang jelek, kembang api, gampang meledak, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya sekarang banyak brand dan seri baru bermunculan yang kualitasnya juga sebenarnya nggak kalah sih dengan brand-brand bagus yang seri low end-nya mereka. Oke, mungkin jadi gitu aja review Phenom RX Nirvana 550 dari saya. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.